Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Maftuhatul Hidayati dari kelas PGMIC semester 3 akan menjelaskan tentang materi himpunan. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus, dan himpunan orang yang pintar. Yang selanjutnya yakni notasi himpunan. Notasi himpunan yaitu cara memberikan simbol pada suatu himpunan. Dalam matematika, himpunan dinyatakan sebagai huruf kapital seperti A, B, C, atau P, I, F. Benda atau objek yang termasuk ke dalam himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung dan diberikan koma seperti yang ada di samping. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan bilangan asli antara 10 dan 40. Yang kedua, dengan notasi pembentukan himpunan, yaitu dengan menyebut semua sifat anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam satu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi 3 dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dituliskan menjadi A sama dengan 11, 13, 17, dan seterusnya. Selanjutnya ada himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang membuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimpulkan dengan S. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan 3,5,7,9, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan asli, atau S sama dengan bilangan caca, atau S sama dengan bilangan real. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S sama dengan bilangan prima, karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan sebagai berikut. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan. Yang selanjutnya himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan sebagai berikut. Kemudian jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan sebagai berikut. Selanjutnya, kita memasuki operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda di samping. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda sebagai berikut. Yang ketiga adalah selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara kedua buah himpunan dinotasikan oleh tanda sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A
dinotasikan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah lisan maupun tulisan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.